dulu baru menjadi muslim. Kayaknya ini saya perlu menggunakan dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif identitas. Yang kedua adalah perspektif kedirian. Sebagai identitas, ya cukuplah seseorang mengucapkan syahadat. Entah tujuannya apa, entah niatnya apa, nah motivasinya itu benar atau salah, hanya dalam rangka basa-basi atau dalam rangka penyesuaian lingkungan misalnya, ya dengan motif-motif sembarang lah, dan itu tidak perlu kita bahas. Apa motivasinya, apa tujuannya, nggak perlu dibahas. Orang yang mengucapkan syahadat, ya, yang diucapkan memang dalam rangka dia bersaksi, kesaksian berupa pengakuan, ya, bukan penyaksian dalam makna melihat, ya. Jadi ini pengakuan, ya. Kalau apa namanya, aku bersaksi itu apa namanya, penglihatan. Jadi bersaksi, saya melihat, karena melihat kemudian bersaksi, ya. Dalam makna identitas sosial, iyalah, orang yang melakukan itu, mengucapkan kalimat syahadat, maka dia disebut sebagai orang muslim. Itu dalam perspektif identitas sosial. Yang kedua, dalam perspektif substansi, dalam perspektif kedirian. Seseorang itu muslim atau bukan, itu tidak ditentukan oleh pengakuan. Bukan sekedar pengakuan, tetapi diakui. Beda ya, pengakuan sama diakui. Kita bisa saja mengaku, tapi belum tentu diakui. Nah, seseorang disebut muslim, siapapun dia, apapun namanya, dia mengucapkan kalimat syahadat atau tidak, pada saat dia berserah diri kepada Tuhan, maka dia disebut orang yang taslim, pribadinya disebut muslim, entah dia terdeteksi dalam identitas sosial atau tidak. Jadi dua perspektif ini sangat berbeda. Meskipun dia dalam identitas sosial, dia mengaku dan memberikan identifikasi dengan ucapan syahadatnya, dia menjadi orang muslim. Namun kalau pribadinya tidak taslim, ya, hatinya tidak berserah diri kepada Tuhan, hatinya tidak taslim, pikirannya tidak taslim, pikirannya tidak berserah diri kepada Tuhan, indera dan fisiknya tidak taslim, tidak berserah diri kepada Tuhan, tapi lebih banyak berserah kepada egoisme, keinginan dirinya. Dia memanage hati dengan keinginan-keinginan dan target-targetnya. Dia memanage pikirannya yang didominasi oleh cita-cita, keinginan, egoismenya. Ya, dia berarti tidak berserah diri kepada Tuhan secara substansi, secara kedirian. Meskipun identitasnya, identitas sosial adalah muslim. Ya, dengan dua perspektif ini menjadi sangat jauh berbeda. Bagaimana syahadat itu bisa menyatu pada dua perspektif itu? Yaitu pada saat orang yang mengatakan dengan lafaz syahadatain, ya,
itu merupakan tindak lanjut dari pencapaian-pencapaian yang tadi diistilahkan oleh Mas Muhammad dengan musyahadah itu. Aku bersaksi, aku melihat dengan pikiranku, aku melihat dengan hatiku bahwa Allah adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ya. Itu bisa menyatu pada diri seseorang pada saat kesaksiannya menyatu dengan penyaksiannya. Kalau kesaksian itu bisa dengan lisan, tapi kesaksian itu bisa ada yang murni, bisa ada yang membikin-bikin, atau bisa menjadi asli, atau bisa menjadi palsu. Ya, sebagaimana kesaksian yang lain. Itu bisa untuk ditipu, bisa untuk disamarkan. Ya, ada saksi yang benar, ada saksi yang orisinil, ada saksi yang palsu, saksi rekayasa. Kalau di pengadilan kan banyak kan saksi tapi bentukan-bentukan rekayasa, bukan saksi asli tapi saksi palsu. Itu kalau bentuknya kesaksian. Kalau penyaksian nggak bisa. Orang yang nggak melihat ya nggak bisa disebut penyaksi. Karena penyaksi itu mesti melihat. Jadi kalau jatuhnya ke pengakuan, ya, kesaksian, nah, itu cenderung kepada perspektif identitas. Kalau penyaksian itu lebih cenderung kepada perspektif kedirian, substansi. Ya. Hanya orang yang melihatlah yang kesaksiannya asli. Orang yang belum melihat atau tidak melihat, tetapi dia bersaksi, maka kesaksiannya bisa diragukan. Ya. Kalau kita membahas tentang identitas sosial, ya kita cukup menggunakan bentuk kesaksian. Tapi kalau kita membahas tentang pribadi yang muslim, itu kita menggunakan perspektif yang penyaksian. Ya. Substansi dari syahadat itu menyaksikan, ya. Bukan bersaksi, tapi menyaksikan. Aku melihat, aku bersyahadah. Bahkan kalau kita ambil substansi yang semestinya, syahadah itu bentuk penglihatan spiritual, bukan sekedar penglihatan rasional. Ya, kalau pengakuan atau kesaksian itu kan cukup dengan lisan, ya, jadi beda dong. Kita mau pakai perspektif yang mana? Perspektif identitas sosial atau perspektif kedirian sebagai seorang hamba yang bertuhan, itu beda. Sehingga kalau kita mau menilai orang muslim itu baik atau buruk, ya jangan dari identitas sosial, nggak bisa. Terbukti kan, ya orang muslim tapi ya begini, begitu. Ya itu orang muslim dalam makna identitas tadi. Kalau orang muslim dalam makna substansi, ya tidak mungkin begitu. Karena kalau dia begitu, dia maksiat, ya kan itu di luar jalur kemuslimannya. Orang yang bermaksiat itu pasti egois, pasti dia lepas dari tauhid. Ya, dirinya sedang dikuasai oleh egoismenya. Orang yang dirinya dikuasai oleh Tuhan, gak mungkin dia melakukan maksiat, meskipun sekedar maksiat pikiran atau maksiat perasaan, maksiat hati. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Muhammad.
Bisakah dia disebut Muslim? Kita lihat dari dua perspektif. Perspektif identitas atau perspektif kedirian. Ya. Lanjut ke SMS dari Mas Rahmat. Apa tadi ya? Apa yang siwo pahami tentang manunggaling kawula Gusti? Istilah ini sering dihubungkan dengan seorang tokoh figur di Jawa khususnya, yaitu Syekh Siti Jenar. Manunggaling kawula Gusti. Banyak definisi-definisi yang diajukan untuk memahami istilah ini. Saya banyak mempelajari juga tentang ini. Kesimpulan saya setelah berproses dari definisi A, definisi B, pemahaman A, pemahaman B, tapi yang kemudian saya pakai dan masih ada pemahaman itu untuk sekarang ini, yaitu manunggaling kawula Gusti adalah menyatunya antara kawula dengan Gustinya. Siapa kawula dan siapa Gustinya? Kawulonya itu adalah nafas, pikiran, indera, fisik. Itu adalah kawulo. Gustinya siapa? Gustinya adalah nurani. Pada saat kawulo itu sudah menyatu luruh ke dalam kemauan nurani, maka dia sudah menyatu dengan Gustinya. Manunggaling kawulo Gusti adalah konsep manusia yang utuh, manusia yang sudah mampu menyatukan antara nurani dan nafasnya. Suara nurani adalah suara nafas, dan seluruh suara nafas sudah menyesuaikan diri dengan nafasnya. Antara nafas dan nuraninya sudah bukan merupakan pesaing, permusuhan, peperangan, tetapi jihadul akbar itu, jihadul nafas itu sudah tuntas minimal pada tahap dasar, yaitu bahwa yang menjadi komandan dalam hidupnya, yang menjadi gusti pada dirinya, itu adalah nuraninya, bukan lagi nafasnya. Nafasnya berfungsi sebagai partner, pasangan, pembantu, dan menjadi penopang dari nurani. Kurang lebih itu yang saya pahami tentang manunggaling kawula Gusti. Ya. Paling tidak itu yang saya ambil kesimpulannya, yang masih saya pakai hingga saat ini. Tapi proses untuk menuju ke kesimpulan ini, itu banyak sekali. Banyak motif-motif definisi tentang manunggaling kawula Gusti. Sampai ada yang menghubungkan dengan masalah ini syirik, manunggalnya diri dengan Tuhan, maksudnya dengan Allah misalnya. Wah, macam-macam ya. Begitulah. Tapi ini baru sepanjang menurut saya. Jadi saya tidak berbicara mewakili Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, maksud dari manunggaling kawula Gusti itu adalah, saya nggak berani begitu. Ini kan baru pemahaman saya. Apakah pemahaman saya itu sama seperti yang dimaksudkan oleh Syekh Siti Jenar? Ya saya tidak tahu. Saya hanya berusaha saja untuk menangkap pemahaman-pemahaman yang lebih bermutu, kira-kira begitu. Itu ya, Mas Rahmat. Terakhir, Mas Teguh di Cikarang. Waktunya masih berapa, Bos? Masih cukup panjang sih, Wo. Masih cukup panjang, ya. Kembali ke topik tentang LQ, Lailatul Qadar. Bagaimana roh dia bisa mengetahui tanda-tanda. Bagaimana roh mengenali tanda Lailatul Qadar? Mengenali itu. Bagaimana roh bisa mengenali tanda-tanda Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, bisakah kita negosiasi itu adanya keputusan di malam Qadar itu? Ya, ini pertanyaan menarik. Yang pertama,
pertanyaan bagaimana roh bisa, apalagi lali neh mau. Apa, Lek? Halo? Yang pertama adalah bagaimana ruh mengenal tanda Lailatul Qadar. Mengenali loh. Kemudian Saya apakah kita nulisnya masih bisa keliru. bernegosiasi atas qadar kita pada malam istimewa tersebut? Mengenali maksudnya. Ya, saya lanjut ya Om. Tadi tak Gimana sih, Bo? tak lanjut ya Om. Monggo sih, Bo. Tadi tak panggil Le itu kan dosa banget ya. Le. Ya, lelean sih, Bo. Ya Om. Bagaimana roh mengenali tanda-tanda Lailatul Qadar? Yang saya sulit itu di sini ada menggunakan kata roh. Bagaimana roh mengenali? Apa sih maksudnya? Yang saya tidak tahu itu. Maksudnya Mas Teguh itu yang dimaksud roh di sini apa? Itu ya. Karena roh itu luas sekali pembahasannya. Kalau rohani, nah itu istilah yang khusus terkait dengan manusia. Manusia punya jasmani, punya rohani. Tapi kalau roh, wah, setiap sesuatu itu ada roh. Setiap sesuatu mengandung roh. Setiap sesuatu dia mengemban roh dari Tuhan. Sesuatu tidak mungkin menjadi ada kalau tanpa roh Tuhan. Ya. Jadi setiap sesuatu itu ruhullah. Tapi kalau istilahnya nanti istilah ruhullah, nah itu lain lagi. Itu sudah menjadi makna tersendiri, sudah menjadi istilah. Tapi kalau lafaz ruh, wah itu maknanya luas sekali. Dan itu yang bikin saya tidak bisa menebak apa maksudnya Mas Teguh. Mungkin apa yang dimaksudkan rohani apa ya? Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda Lailatul Qadar? Rohnya saya rubah sedikit biar saya lebih mudah menjawabnya gitu. Karena kalau bagaimana roh mengenali tanda, wah itu kita harus bahas. Maksudnya Mas Teguh dengan roh ini apa? Maaf ya, saya ganti ya. Bagaimanakah kita bisa mengenali tanda-tanda Lailatul Qadar? Kalau mengkaji dari riwayat-riwayat itu kan tanda-tandanya kan disebutkan, alamat-alamatnya disebutkan. Pertama, ada di bulan Ramadan, itu kan? Itu tanda yang paling global. Kedua, dia ada di waktu malam. Ya, kedua. Ketiga, dia di malam-malam terakhir misalnya. Lagi di malam-malam ganjil ya itu tanda-tanda ya. Dicari aja. Kan cuma 29 atau 30 hari toh. Nah, apalagi dipersempit 10 hari terakhir misalnya gitu. Di hari-hari ganjil. Tapi kalau di hari ganjil kan nanti sangat berhubungan dengan apa ini penentuan tanggal 1 Syawal ya. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Itu kan nanti kan membedakan, yang satu menganggap tanggal ini genap, sementara yang mulainya hari Sabtu kan berarti masih ganjil ya itu tidak masalah, namanya perbedaan ya logis-logis saja. Tapi untuk bisa mengenali malam Lailatul Qadar kan hitungannya yang harus tepat dong. Jangan sampai ganjil dijatuhkan hitungannya jatuh genap, atau genap jatuhnya ganjil, kan nggak pas. Sementara indikasi-indikasinya, alamat-alamatnya, tanda-tandanya itu kan 10 hari terakhir misalnya. Ya, menurut komunitas Syiah itu mulainya tanggal 19, bukan 10 hari terakhir. Ya, tapi kalau menurut Sunni lebih terkenal 10 hari terakhir. Jadi mulainya 21. Ya, beda antara Sunni dan Syiah, beda. Ya enggak apa-apa. Beda, tujuannya sama-sama baik kok. Ya, soal mana yang lebih tepat, mana yang lebih bermutu,
itu perlu dibanding dengan serius, tidak hanya sembarang serampangan gitu ya. Mana yang lebih argumentatif? Sunni apa Syiah? Kalau menurut Syiah itu tanggal 19, itu serius. Sementara Sunni masih nunggu tanggal 21, mulai serius gitu kan. Ya tidak apa-apa kan, cuma perbedaan itu, bukan pertentangan kok itu. Itu bukan wilayah perpecahan, itu wilayah perbedaan. Biasa-biasa aja. Ya itu tentang tanda-tanda. Kurang lebih begitu. Kalau bentuknya tanda-tanda khusus, nah mungkin yang dimaksudkan Mas Teguh itu tanda-tanda khusus yang sifatnya spiritual, yaitu ada pada pribadi masing-masing. Seseorang semakin dirinya suci, dia akan semakin mampu menangkap indikasi-indikasi spiritual seperti Lailatul Qadar misalnya. Lailatul Qadar itu malam yang amat spiritual, sangat spesial. Ya. Jadi kalau dalam dunia ini politik gitu, itu ada yang namanya rapat pleno. Semuanya berkumpul di situ untuk menentukan apa misalnya ya anggaran tahunan. Jadi rapat pleno di situ. Kalau saya bayangkan ya begitu, ada malam Lailatul Qadar. Tapi ini sangat spiritual. Para malaikat ada di sana. Para orang-orang suci ada di sana. Kemudian terjadi suatu mekanisme yang luar biasa dalam rangka rapat tahunan. Ya, tapi itu gambaran fisik. Sementara spiritual punya hukum sendiri yang tidak sebagaimana hukum-hukum fisik. Ya. Terus kurang lebih begitu. Bisakah kita bernegosiasi? Bisa. Ya, tapi caranya bukan dalam makna negosiasi kemudian kita tawar menawar tawar menawar bargaining, ya bukan. Negosiasinya tidak begitu. Sebelum jatuh waktu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, itu digenjot itu sebab-sebab baiknya. Ya logisnya kayaknya seperti itu yang bisa saya pahami. Jadi menuju semakin dekat dengan hari H-nya, malam M-nya Lailatul Qadar itu cepat-cepat terus. Kalau kemarin ada sebab-sebab buruk, imbangi dengan sebab-sebab baik. Kalau kemarin pernah mengambil keputusan-keputusan buruk, imbangi dengan keputusan-keputusan bijak, keputusan-keputusan yang baik. Kalau kemarin ada kelakuan-kelakuan yang buruk selama setahun ini, cepat nih. Ini bulannya bonus, bulan luar biasa. Semua untuk mengambil harga-harga yang bermutu, semua didiskon semua. Jadi ini bulan diskon. Bulan diskon. Dan juga terjadi gaji ke-13. Nah, itu jatuh di Ramadan. Khususnya sebelum atau menjelang Lailatul Qadar. Ambil itu cepat gaji ke-13. Tidak ada fasilitas itu selain di bulan Ramadan. Jadi mau tutup buku 1 tahunan ini, apa yang bisa disahamkan, masukkan sebagai tambahan modal, menjadi hutang-hutang lunasi, sehingga tutup buku itu betul-betul baik, sehingga bisa untuk menatap tahun ke depan itu dengan lebih cerah. Ya, tahun depan sudah nggak punya hutang lagi. Tahun depan modalnya sudah diperbanyak. Tahun depan beban-beban tahun kemarin sudah menjadi tidak ada. Idealnya begitu. Jadi bagaimana cara bernegosiasi khususnya di bulan yang dilipat gandakan, istilah Mbak tadi itu apa ya tadi?
berlipat-lipat apa ya tadi. Jadi ini adalah satu kesempatan bernegosiasi. Ya. Fokus kepada tujuan, tinggikan, maksimalkan, dipolke. Ya. Jangan sampai telat. Karena kalau sudah lewat Lailatul Qadar, hitungannya sudah tahun depan itu. Kalau kita ingin negosiasi agar tahun depan kita lebih cerah, ya ini saatnya. Fokus tujuan ditinggikan, waspada niat diketatkan, konsentrasi tugas lebih lagi, skala prioritasnya jangan sampai salah. Buang semua iseng-iseng, buang semua hal-hal yang remeh-temeh, abaikan semua hal-hal yang tidak penting. Kita fokuskan kepada yang tugas-tugas yang penting-penting, yang wajib-wajib, yang jelas-jelas, yang bermutu-bermutu. Kita jangan berdagang kerupuk di bulan yang spektakuler. Bulan spektakuler kok dagangnya kerupuk. Kalau bisa itu dagang berlian, gitu. Dagang platinum, emas, silver. Ya, bulan puasa dagang kerupuk. Ya rugi lah. Kalaupun kita dapat berlipat-lipat nilai kan berlipat-lipat kerupuk. Itu analoginya seperti itu. Bukan berarti dagang kerupuk itu buruk, tidak. Ya, dagang kerupuk itu hanya sebagai analogi. Itulah kira-kira. Jadi kalau ingin bernegosiasi dengan Lailatul Qadar, tingkatkan fokus tujuan, tingkatkan waspada niat, tingkatkan konsentrasi tugas, agenda yang jelas, skala prioritas jelas, julukan yang primer, baru kemudian yang sekunder, yang penting-penting diabaikan dulu. Loh, kok yang penting-penting diabaikan? Iya, karena yang diambil yang terpenting, yang lebih penting, sehingga yang penting-penting disisihkan dulu. Yang lebih penting yang harus diambil, yang terpenting yang harus diambil, yang primer, yang prima, yang lebih diutamakan. Jangan kita overlapping. Wah, kita rajin mengambil yang kecil-kecil, kita tidak fokus kepada yang gede-gede. Contohnya yang besar apa? Pendalaman tauhid, istighfar, pertaubatan, itu jelas hal-hal yang luar biasa, primer. Ya, nah, jangan kita terjebak kepada iklan-iklan yang kecil-kecil. Ya. Bukannya sunnah itu tidak baik, tapi tentu lebih baik lagi kalau yang jelas wajib-wajib yang bisa merubah hidup kita. Contohnya apa? Ya, pendalaman tauhid misalnya, pertaubatan yang serius pasti merubah diri kita secara signifikan. Tapi kalau kita overlapping, ya akhirnya yang lain pada kerja keras, ya tidak jalan-jalan. Mungkin itu yang bisa saya analogikan sebagai negosiasi menjelang Lailatul Qadar. Kita tambah sebab, dan itu nanti akan terakumulasi menjadi sebab-sebab tahunan untuk menatap kadar-kadar setahun berikutnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan malam ini. Semoga masing-masing kita bisa semakin fokus tujuan, semakin waspada niat, semakin konsentrasi tugas. Kita dulukan yang terpenting, baru yang penting. Kita abaikan yang iseng-iseng, kita abaikan yang tidak penting, dalam rangka berproses menuju kesejatian diri. Buka pintu maaf seluas-luasnya, itu juga hal yang penting ya. Kita tidak mungkin bisa bertaubat kalau kita memaafkan orang lain saja belum bisa. Ya, itu ada hubungan sebab akibatnya. Gitu, bos, waktunya piye bos? Pas Pas sekali sih. Teman-teman semuanya, teman Sam,
teman Pras, teman Jack Plum. Kenapa nggak rekan aja sih, rekan? Oh iya, rekan-rekan. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan atas konsentrasi tugas masing-masingnya. Saya mohon maaf atas adanya kekurangan-kekurangan, dan seperti biasa, semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Semoga kita dipersaudarakan dalam substansi Ramadan. Amin. Semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju kesejatian diri. Amin. Bos, pamit bos. Monggo sih. Oke, kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan Light Audience, dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juli 2012. Insya Allah seperti biasa minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Ya, Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa latihlah fisik dengan keterampilan dan ketangkasan. Latihlah pikiran dengan penalaran dan permasalahan. Niscaya Anda akan dapat menghadapi hidup dengan kemajuan. Latihlah juga hati dengan kesabaran dan ketabahan. Latihlah jiwa dengan penderitaan dan kesengsaraan. Niscaya kebahagiaan dan ketentraman akan Anda rasakan. Baik, akhirnya saya Sam Onyx dan juga produser saya Jack Plum mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwa Agus Hidayat. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih.